Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam situasi kondisi seperti saat ini kita masih diberikan perlindungan dan kesehatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita bahas mengenai pertemuan kali ini, yaitu overview TPA by Stanway. Di mana layout materi kali ini yaitu yang pertama mengenai arti kata, sinonim atau antonim dan hubungan kata. Yang kedua, bacaan. Yang ketiga, kemampuan matematika. Yang keempat, silogisme. Dan yang kelima, deret. Yang pertama, arti kata, sinonim atau antonim dan hubungan kata. Nah, di sini ada beberapa tips dan trik dari beberapa pengalaman, baik itu dari mahasiswa maupun bagi para pegawai lulusan PKN STAN maupun STAN. Berikut hasil pengalaman yang dapat diberikan mengenai tips dan trik dalam pengerjaan SPMB PKN STAN. Yang pertama, membuat catatan dalam daftar arti kata atau sinonim atau antonim atau hubungan kata yang sering keluar dan suka keluar di soal SPMB PKN STAN. Disarankan 5 tahun terakhir kita mencatat daftar arti kata tersebut yang muncul di soal-soal SPMB PKN STAN. Apabila lebih dari 5 tahun itu semakin baik, mengingat otomatis kita akan semakin banyak menghafal kosakata. Yang kedua, menghafallah kata-kata tersebut secara konsisten. Di mana dengan konsisten, otomatis kita akan semakin mudah mengingat dan mengulang kembali. Dan yang ketiga, mulailah menghafal dari kata-kata yang paling mudah diingat atau dimengerti. Dengan kita menghafal kata yang paling mudah, otomatis lebih mencerna pun lebih enak. Contoh, di sini ada 6 arti kata yang cukup asing. Namun, kita cari dulu arti kata yang paling mudah. Di sini contoh, misalkan mujarab dan citra. Citra itu kan seperti rupa atau gambaran. Mujarab itu kayak manjur, mustajab, atau ampulah, atau mempan, dan mangkus. Selebihnya, aparatus itu alat perlengkapan. Fusi itu penggabungan, sergap itu rajin atau tekun, habung adalah keranjang untuk wadah gabah. Lanjut, mengenai bacaan dalam bahasa Indonesia. Dalam bacaan ini terdapat juga tips dan triknya. Karena terkadang kita sebagai orang yang mengerjakan soal pun melihat begitu teks bacaan yang banyak akan terlihat membosankan atau memakan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, inilah beberapa tips dan triknya. Yang pertama, lihatlah langsung soal-soal yang akan dijawab atau yang dipertanyakan. Yang kedua, jika yang ditanya itu mengenai ide pokok paragraf, maka cara cepatnya kita bisa lihat langsung kalimat pertamanya atau kalimat utama paragraf tersebut dan kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Karena biasanya ide pokok berawal dari awal kalimat maupun di akhir kalimat. Dan yang ketiga, untuk arti kata atau sinonim atau antonim dari kata yang dimaksud, langsung kita cari kata tersebut, letaknya di paragraf berapa, di kalimat mana. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya yang saling berkesinambungan. Otomatis agar kita memudahkan dalam mengartikan kata yang ditanya tersebut. Contoh soalnya, di sini ada pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, kalau kita mengamati dari poin A, B, C, D, dan E, di situ saya memberikan highlight warna kuning karena terdapat adanya kata perbedaan, di mana di poin D ini dituliskan kata inkonstitusionalitas, di mana dalam paragrafnya hanya menjelaskan mengenai yang menyangkut konstitusionalitas. Jadi itu yang tidak sesuai ya, jawabannya D. Lanjut, mengenai kemampuan matematika. Nah, ini dalam soal SPMB PKN STAN cukup banyak dikeluarkan soal-soal tersebut. Oleh karena itu, kita harus memiliki strategi dalam menjawabnya. Jawablah dengan hal yang paling mudah terlebih dahulu. Yang akhir, jika masih ada waktu, baru kita kerjakan. Dan jangan lupa sempatlah cek semua hasil isian kita. Nah, kemampuan matematika yang pertama yaitu angka, pecahan, dan aljabar. Tentang pertama, sifat operasi hitung. Ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat yaitu di antara dua bilangan. Apabila ditukar posisinya, jumlahnya pun akan sama, hasilnya pun akan sama. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat yang terdiri dari
dua bilangan lebih, biasanya 3 bilangan. Dan apabila dikelompokkan, lalu kelompok tersebut ditukar posisinya, hasilnya pun akan sama. Dan yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif adalah perkalian beberapa bilangan dengan bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan. Di sini contohnya itu dijumlahkan. Contoh di sini ada A tambah tanda kurung buka B plus C tanda kurung tutup sama saja dengan tanda kurung buka A plus B tanda kurung tutup plus C, atau tanda kurung buka A kali B tanda kurung tutup dikali C sama dengan A dikali tanda kurung buka B kali C tanda kurung tutup. Selanjutnya, jenis-jenis bilangan. Ini sering kita ketahui ya, ada bilangan bulat, bilangan imajiner, bilangan irasional, dan bilangan pecahan. Pertama, langsung bilangan bulat. Bilangan bulat ini sudah biasa kita ketahui dalam praktek sehari-hari, di mana ciri-cirinya itu bilangan rasional yang bukan bilangan pecahan. Di mana bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif contohnya mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif dimulai dari angka minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Dan ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga ada juga disebut bilangan asli yang dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut, yaitu bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang punya nilai akar minus 1. Contoh, akar min X. Selanjutnya, bilangan irasional. Contohnya yang paling populer dari bilangan irasional ini adalah bilangan T, akar 2, dan bilangan E. Yang keempat adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan hasil pembagian bilangan rasional. Contoh, dari bilangan bulat itu 2 dibagi 3. Itu 2/3 itu contohnya bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai soal habis dibagi. Dalam menghadapi soal yang berkaitan dengan bilangan yang habis dibagi bilangan tertentu, kita dapat melihat sifat keterbagian suatu bilangan dengan bilangan tertentu. Yang pertama, habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2 selalu memiliki satuan yang habis dibagi 2 pula, seperti 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, bilangan habis dibagi 3. Apabila angka penyusun bilangan tersebut dijumlahkan dan hasilnya adalah bilangan kelipatan 3 atau 9, bilangan tersebut habis juga dibagi 3. Contoh apakah? Di sini dijelaskan dalam contohnya, apakah 378 dibagi 3 itu habis dibagi 3? Ya, kita bisa lihat hasilnya itu 126. Coba kita jumlahkan, 1 tambah 2 tambah 6 sama dengan 9. 9 juga bisa dibagi dengan 3, atau juga bisa dibagi dengan 9 angka itu sendiri. Lanjut, habis dibagi 4, yaitu apabila 2 digit terakhir suatu bilangan habis dibagi 4, maka bilangan tersebut habis juga dibagi 4. Contoh di sini, yaitu 157.892. Kita lihat nih, 2 digit terakhirnya itu 92, habis dibagi 4. Dan pembagian tepatnya yaitu jawabannya 39.473. Terakhir adalah habis dibagi 5, yaitu apabila suatu bilangan memiliki satuan 0 atau 5, bilangan tersebut habis dibagi 5. Selanjutnya, mengenai sisa pembagian. Dari sisa pembagian ini, yang pertama yaitu sisa pembagian 2. Sisa pembagian 2 adalah sebuah bilangan jika dibagi 2 akan menghasilkan sisa 1 atau 0. Jika bilangan tersebut merupakan bilangan genap, maka sisa pembagiannya pasti 0. Jika bilangan tersebut merupakan ganjil, pasti sisa pembagiannya 1. Yang kedua, sisa pembagian 3 atau 9. Sebuah bilangan jika dibagi 3 akan menghasilkan sisa 2, 1, atau 0. Sisa tersebut dapat diperoleh dari sisa pembagian angka-angka penyusunnya dengan angka 3. Contoh, berapakah sisa pembagian dari angka 12.496 dibagi 3? Jumlahkan dulu angka-angkanya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 9 tambah 6 sama dengan 22. Dan 22 ini dapat dijumlahkan sama dengan 2 tambah 2, 4.
Kemudian 4 dibagi 3 akan menghasilkan sisa pembagian 1. Maka 12.496 dibagi 3 akan menghasilkan sisa pembagian 1. Yang ketiga, sisa pembagian 4. Yaitu sebuah bilangan jika dibagi 4 akan menghasilkan sisa 3, 2, 1 atau 0. Sisa tersebut dapat diperoleh dengan membagi 2 digit terakhir suatu bilangan dengan angka 4. Contohnya, dari hasil pembagian 85 dengan 4 akan diperoleh sisa pembagian 1, tepatnya 42 sisa 1. Maka sisa pembagian dari 14.785 dibagi 4 adalah 1. Lanjut, sisa pembagian 5 dan 10. Yaitu sebuah bilangan jika dibagi 5 akan menghasilkan sisa 4, 3, 2, 1 atau 0. Sisa tersebut diperoleh dengan membagi digit terakhir suatu bilangan dengan angka 5. Selanjutnya, yang terakhir, sisa pembagian 5 dan 10 dari suatu bilangan berpangkat. Nah, ini ada yang unik nih. Di sini maksudnya sisa pembagian dapat diperoleh dengan membuat siklus pangkat. Contoh ya, dari angka 8. Coba kita cek. 8 pangkat 1, 8 ujungnya. 8 pangkat 2, 64 ujungnya 4. 8 pangkat 3, 512 ujungnya 2. 8 pangkat 4, yaitu 4096 ujungnya 6. 8 pangkat 5, 32.768 ujungnya 8. Nah, ini udah mulai pola. 8, 4, 2, 6, 8. 8, 4, 2, 6, 8. Berarti ada polanya itu sebanyak 4 angka diulang kembali. 8426, 8426, 8426. Oleh karena itu, selanjutnya bagi pangkat dalam soal dengan 4. Oleh karena itu diperoleh 25 bagi 4 sama dengan 6 sisa 1. Selanjutnya kita masuk ke materi mungkin yang sering kita lihat ya, yaitu operasi aljabar. Operasi aljabar ini dari teorinya itu sering kita lihat, yaitu teori dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini biasanya bentuk umum persamaan kuadrat. Lalu, jumlah dari hasil akar-akarnya, cara kita mengetahuinya yaitu jika kita faktorkan X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu, determinan yaitu B kuadrat min 4AC. Di mana akar real yaitu apabila determinan lebih dari sama dengan 0, akar real dan berlainan apabila D lebih dari 0, akar real dan sama yaitu D sama dengan 0, akar tidak real apabila D kurang dari 0, akar-akarnya rasional apabila D sama dengan N kuadrat. Lalu kita juga bisa lihat apabila X-nya itu kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, ada syaratnya juga yaitu D lebih dari sama dengan 0, X1 plus X2 lebih dari 0, dan X1 kali X2 lebih dari 0. Lalu selanjutnya kita bahas ke bentuk-bentuk simetris. Bentuk-bentuk simetris, di sini bisa kita lihat ada dua variabel kan, X sama X, ada X, Y, lalu dikuadratkan ada yang X kuadrat, ada yang Y kuadrat. Bentuk sederhananya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan tanda kurung buka, X tambah Y tanda kurung tutup, kuadrat, minus 2XY. Lalu untuk X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, otomatis ada yang 3XY. Jadi yang itu sama dengan tanda kurung X tambah Y tanda kurung tutup di pangkat 3 dikurang 3X kali Y tanda kurung X tambah Y tanda kurung tutup. Lalu untuk X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X min Y. Ini sering keluar ya, yang X tambah Y, X min Y. Selanjutnya yaitu X kuadrat min tanda kurung X plus N tanda kurung tutup dikali X min N sama dengan N kuadrat. Karena dari X tambah N kali X min N hasilnya kan X kuadrat min N kuadrat. X kuadrat min X kuadrat habis, sisanya tinggal N kuadrat. Lalu ke arah sekarang persamaan dan ketidaksamaan. Kita lihat ya, ada persamaan linear satu variabel yang sering kita lihat dulu zaman SMP, yaitu AX plus B sama dengan C. Lalu untuk yang dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C. Lalu untuk bentuk pertidaksamaan linear memiliki sifat-sifat berikut. Apabila A kurang dari B dan C adalah bilangan real, maka A plus C kurang dari B plus C. Yang kedua, apabila A kurang B, C lebih dari 0, dan C adalah bilangan real, maka A kali C kurang dari B kali C.
Lalu apabila A kurang dari B dan C kurang dari 0 dan C adalah bilangan real, otomatis akan kebalikannya, yaitu AC lebih besar dari BC. Dan apabila A ini di antara O dan B, maka A pangkat M selalu kurang dari B pangkat M. Dalam hal ini M itu bilangan bulat. Yang kelima, itu ada A kurang B, A lebih kecil dari B, dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Lalu ada A lebih kecil dari B, dan C kurang dari D, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah D. Lalu yang keenam, A lebih kecil dari B, dan AB lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 1 per B. Yang ketujuh yaitu A per B kurang dari 0, maka A kali B kurang dari 0. Dalam hal B tidak sama dengan 0. Karena dalam hal B sama dengan 0, maka hasilnya tidak dapat ditentukan. Yang kedelapan yaitu A per B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0. Dalam hal B tidak sama dengan 0. Lalu kita sekarang ke arah eksponen. Nah, eksponen ini atau bisa dibilang juga eksponen itu kayak pangkat ya. Di sini ada flashback lagi ya. Di sini yaitu sifat-sifatnya. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kalau yang dibagi jadi A pangkat M min N. Sementara kalau yang A pangkat M tanda kurung lalu dipangkatin lagi sama N, jadi A pangkat MN. Lalu untuk AB tanda kurung dipangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Lalu untuk setiap bilangan yang pangkat 0 hasilnya 1. Dalam hal A tersebut tidak sama dengan 0. Setiap bilangan lalu dipangkatkan minus bila M, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat M. Dalam hal A itu tidak sama dengan 0. Dalam hal A pangkat N per M bisa sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Sama dengan juga tanda kurung akar pangkat M dari A dipangkatkan dengan N. Lalu apabila akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat MN A sama dengan A pangkat 1 per MN. Lalu dalam hal akar A tambah B plus minus 2 akar AB sama dengan akar A plus minus akar B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai geometri. Geometri ini banyak sekali ya. Di sini geometri yang pertama, kita akan belajar mengenai yang 2 dimensi terlebih dahulu. Yaitu yang pertama segitiga. Segitiga itu ada banyak jenisnya, cuman yang sering keluar di SPMPK instan itu yang pertama, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku. Di sini ada contoh gambar-gambar segitiga. Kita flashback lagi, yaitu rumus keliling segitiga ditambahkan saja setiap sisinya A tambah B tambah C, dan untuk luasnya setengah alas kali tinggi. Lalu untuk persegi ini sudah sering kali kita dengar, di mana rumus kelilingnya yaitu 4 kali sisinya. Lalu untuk luasnya itu sisi kuadrat atau sisi kali sisi, di mana masing-masing sudutnya sebesar 90 derajat. Lalu untuk persegi panjang yaitu memiliki panjang dan lebar. Keliling dari persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Untuk luasnya panjang kali lebar. Next, langsung kita ke arah jajar genjang. Jajar genjang itu ada alas dan ada tingginya. Tingginya itu bisa kita pakai digariskan, jadi seolah-olah garis bayangan atau semu. Ntar akan membuat adanya bagian trapesium dengan segitiga siku-siku, dimana rumus jajar genjang adalah alas kali tinggi. Lalu untuk trapesium, trapesium ini ada yang trapesium sama kaki, ada juga trapesium siku-siku. Di sini digambarkan trapesiumnya itu trapesium sama kaki.
Rumusnya luasnya itu A tambah B kali tinggi dibagi 2. Di mana A dan B itu dua sisi yang sejajar. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang ini memiliki 4 sisi, di mana masing-masing ada satu pasang yang sisinya itu sama dan satu pasang lagi sisinya sama. Di mana rumus luas layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Lanjut, belah ketupat. Belah ketupat ini mirip-mirip. Panjangnya itu selalu sama, kayak persegi. Cuman beda, dia ada diagonalnya untuk penggunaan rumus luas. Jadi rumus belah ketupat itu sama kayak layang-layang, setengah kali D1 kali D2 atau diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, lingkaran. Keliling dan luas lingkaran ini rumusnya yang pertama yaitu untuk keliling yaitu 2pi kali radius, di mana pi ini senilai 22/7 atau 3,14 atau pi kali D, dan untuk luasnya dengan rumus pi kali r kuadrat. Nah, dalam dua dimensi ini kita juga sering mengenal yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Di mana digambar di sini contoh sudut pusat adalah sudut B ya. Dan untuk sudut keliling adalah sudut A, di mana rumusnya sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling atau sudut B sama dengan 2 kali sudut A. Selanjutnya kita sering dengar juga busur, juring, sama tembereng. Di mana BC itu tali busur. Lalu untuk BC yang berbentuk kurva itu disebut busur. Nah, lalu untuk temberengnya ini BC dalam hal dia membentuk gabungan dari tali busur dan busur. Nah, untuk panjang busur BC yaitu sudut A per 360 derajat dikali 2πr. Untuk luas juring ABC-nya, rumusnya sudut A dibagi 360 derajat dikali πr kuadrat. Dalam hal sudut A ini sudut pusat. Next, kita membahas mengenai 3 dimensi. Nah, 3 dimensi juga cukup banyak nih. Di sini pertama ada kubus. Kubus ini kan kalau dibangun datar disebutnya sisi ya. Kalau dibangun ruang ini atau di 3 dimensi ini disebutnya rusuk. Jadi rusuknya ini panjangnya sama semua. Total rusuknya juga ada banyak yaitu 12, di mana volume kubus ini rusuk kali rusuk kali rusuk atau sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3 atau R pangkat 3. Di mana untuk luas permukaan kubus tertutup full yaitu 6 kali S kuadrat. Untuk luas permukaan kubus tanpa tutup yaitu 5 kali S kuadrat karena atasnya kebuka ya. Dan yang keempat, panjang rusuk yang diperlukan adalah 12 kali sisi atau 12 kali rusuk. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi panjang yang terdiri atas 3 pasang yang kongruen. Kongruen itu artinya sebangun. Di mana panjang di sini dicontohkan ya. Panjang di sini contohnya KL, OP, MN, sama RQ. Di sini untuk lebar yaitu KN, LN, PQ, dan OR. Untuk tinggi OK atau KO, LP, MQ, maaf itu bukan O ya, itu Q ya, MQ dengan NR. Rumus panjang rusuk yaitu P tambah L tambah T dikali 4. Untuk rumus volumenya P kali L atau kali T, PLT. Dan rumus luas permukaannya yaitu tanda kurung buka P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T tanda kurung tutup dikali 2. Selanjutnya prisma. Prisma ini mirip-mirip balok. Bedanya kalau balok itu disebut juga prisma segi 4. Kalau prisma yang ini selain prisma segi 4 ya, yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan beberapa bidang lain yang memotong menurut garis sejajar. Di sini ada prisma segi 3 dan prisma segi 5. Rumusnya luas prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Volume prismanya yaitu luas alas dikali tinggi. Yang keempat ada kerucut. Kerucut itu adalah suatu bangun ruang yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Di mana dia juga ada namanya selubung limas atau selimut. Rumus luas kerucut yaitu luas alas ditambah luas selubung limas.
Lalu luas kerucut yaitu PR kuadrat ditambah 2PRS. Atau juga PR tanda kurung buka R tambah 2S tanda kurung tutup. Dan volume kerucut yaitu sepertiga kali Pi kali R kuadrat dikali T. Dimana untuk mencari S-nya itu sama dengan S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Next yang kelima, limas. Limas adalah bedanya ya, kalau untuk limas dengan prisma itu, kalau limas dia akan bertemu ujungnya itu dengan satu titik dari pertemuan beberapa rusuk. Limas itu untuk rumus luasnya yaitu luas alas ditambah luas selubung. Untuk volume limas yaitu rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Dan untuk luas alas adalah luas segitiga PQR. Di sini PQR ini contohnya yang luas segitiga, yang 5 segitiga ya. Luas segitiga PQR atau luas persegi ABCD. Dalam hal 5 segi 4. Lalu terakhir tabung. Maaf, bukan terakhir, nanti masih ada bola. Tabung itu adalah sebuah bangun yang berbentuk prisma tegak yang bidang alasnya berupa lingkaran. Luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas dikali selubung. Untuk luas permukaannya yaitu 2PR kuadrat ditambah 2PRT. Luas permukaannya yaitu 2PR tanda kurung R tambah T tanda kurung tutup. Volumenya yaitu PR kuadrat dikali tinggi atau luas alas dikali tinggi, sama saja. Nah, terakhir bola. Bola itu adalah suatu bangun ruang yang bentuknya setengah lingkaran yang diputar mengelilingi diameternya. Luas bola adalah 4 PR kuadrat dan volume bola adalah 4/3 kali PR pangkat 3. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sudut dan kesebangunan. Nah, kita langsung sudut dulu ya. Sudut itu ada bermacam-macam. Karena kita kan dulu sering dengarnya ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku. Di sini bukan lebih dari sekedar 3 sudut tersebut. Yang pertama, sudut komplement atau berpenyiku, di mana di situ digambarkan ya, ada X derajat, kalau ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Jadi ini saling berhubungan. Jadi Y derajat sama dengan 90 derajat dikurang X derajat. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, sudut suplemen atau berpelurus, di mana berarti berpelurus sama dengan 180 derajat. Berarti Y derajat ditambah X derajat sama dengan 180. Yang ketiga, sudut sahadap sama besar. Berarti di sini M itu kan berarti sahadap ya dengan N. Maka garis M juga sejajar dengan garis N. Oleh karena itu, sudut MPQ sama dengan sudut NQR. Karena sahadap sama dengan X derajat. Yang keempat, sudut bertolak belakang selalu sama besar. Di sini ada sudut EOF sama dengan sudut HOG atau sudut FOG sama dengan sudut EOH. Di mana untuk yang sudut EOF itu sama dengan Y derajat, untuk sudut EOH sama dengan X derajat. Yang kelima yaitu sudut berseberangan dalam sama besar. Jadi dia udah berseberangan tapi di dalam dan sama besar. Nah, untuk ini cara kita mengetahuinya yaitu sudut MQR sama dengan sudut ORQ. Jadi sama-sama X derajat, dan sudut PRQ Y derajat sama dengan sudut NQR yaitu Y derajat juga. Nah, langsung ke kesebangunan. Kesebangunan ini kita lihat segitiga sebangun. Sisi-sisi yang bersesuaian yaitu apa? AB per DE sama dengan CB per CE sama dengan AC per DC. Lalu di gambar yang kedua, segitiga MNO dengan segitiga TPO, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, di mana sudut M besarnya sama dengan sudut Q, sudut N besarnya sama dengan sudut P, lalu sudut O dan dengan sudut sama sudut O itu saling berhimpit ya. Jadi itu untuk sudut O yang MNO dan sudut O dengan PQO. Lalu selanjutnya ada sisi-sisi yang bersesuaian, di mana MN per PQ sama dengan NO per PO sama dengan MO per QO. Lalu yang ketiga, di sini ada segitiga PQR dengan segitiga PST, di mana sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besarnya yaitu
sudut R sama dengan sudut T, sudut Q sama dengan sudut S. Dan yang saling berhimpit yaitu sudut P. Dia sama-sama besar, besaran sudutnya. Lalu yang sisi-sisi yang bersesuaian yaitu PT per PR sama dengan PQ. Ingat ya, PQ per PS sama dengan ST per QR. Next, kita akan bahas mengenai statistika dan perbandingan. Nah, di statistika ini sering kita lihat 3 hal yang sering keluar di SPMB itu, yaitu mean atau mean atau rata-rata, di mana rumusnya sigma X per N atau total penjumlahan data dibagi banyaknya data sama dengan rata-rata. Yang kedua, ada modus. Modus itu data yang paling sering muncul. Dan yang ketiga adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka rumus X mediannya yaitu XN tambah 1 per 2. Jika genap, XN per 2 tambah XN plus 2 per 2 dibagi 2. Nah, next ada perbandingan. Perbandingan di sini yaitu yang pertama ada perbandingan senilai. Maksudnya senilai yaitu apabila suatu variabel bertambah, variabel lain bertambah pula. Secara matematis, kita lihat dari tabel di sini, yaitu bisa ditulis M per X sama dengan N per Y sama dengan O per Z. Langsung kita selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ada 4 ya. Di sini yang pertama, mencari nilai suatu variabel jika jumlah variabel diketahui. Maksudnya ini contoh nih ya. Jika perbandingan umur Cameleo dan Sirius adalah 4:5, maka jumlah umur mereka 45 tahun. Berapa ke umur Sirius? Caranya tadi kan Sirius Cameleo banding Sirius itu 4:5, berarti total itu 9. 45 bagi 9 itu 5. Sementara perbandingan Sirius itu 5 kali 5, 25 tahun. Yang kedua yaitu mencari nilai suatu variabel jika selisih variabel diketahui. Contohnya, misalnya selisih mutiara yang dimiliki Sagitta sama Gemini adalah 56 buah. Perbandingan banyaknya mutiara yang dimiliki Sagitta dan Gemini 15:7. Berapakah jumlah mutiara keduanya? Caranya jumlah mutiara sama dengan 15 tambah 7 per 15 min 7 dikali 56 buah sama dengan 154 buah. Selanjutnya ada perbandingan nih 3 variabel. Contohnya misalkan perbandingan usia A banding B banding C, biasanya kayak gitu. Untuk ketentuannya perbandingan 3 variabel ini rata-rata mirip dengan yang poin pertama, yaitu mencari nilai suatu variabel jika jumlah variabelnya diketahui. Bisa itu entah salah satu yang diketahuinya, atau jumlah totalnya, atau selisih totalnya. Next, 4. Perbandingan yang saling berhubungan. Misalkan perbandingan saling berhubungan sini contoh, misalkan uang Amir dan uang Budi adalah 5:3. Uang Amir banding uang Denny yaitu 1:5. Jika jumlah uang Amir dan Denny adalah 750.000, maka berapakah selisih uang tersebut? Nah, contohnya seperti itu soal-soalnya. Next, kita bahas langsung mengenai deret ya. Deret geometri dan deret aritmatika. Nah, ini sering keluar juga. Di sini yang mau diperhatikan yaitu mengenai rumus UN-nya sama SN-nya. Terlebih untuk yang SN hingga. Kita lihat umur UN untuk aritmatika yaitu ciri khasnya kan memiliki suku dan beda yang sama. UN-nya itu A plus tanda kurung N-1 kali B. Dimana SN-nya itu N per 2 tanda kurung A plus UN. Atau N per 2 tanda kurung 2A plus N-1 kali B. Atau untuk UN-nya juga bisa dijelaskan U N tambah X tambah U N-X per 2X. Untuk nyari bedanya bisa lihat dengan cara UP minus UQ per P min Q. Lalu untuk banyaknya data bisa kita cari tahu dengan cara 1 tambah UN minus A tanda kurung tutup dibagi B. Nah, untuk geometri ini jika setiap suku dibagi dengan suku sebelumnya akan menghasilkan rasio perbandingan yang sama. Contoh dari deret geometri dan deret geometri hingga. Rumusnya nih ya. Dia mainnya rasio. Untuk UN yaitu
A kali R pangkat N min 1. Untuk Sn-nya dalam hal R-nya itu lebih dari 1, yaitu AX, atau maksudnya A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Untuk Sn dalam hal R-nya itu kurang dari 1, yaitu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Lalu untuk menghitung cara R lainnya, yaitu sama dengan UP per UQ dibagi P min Q. Untuk mencari N-nya, yaitu sama dengan 1 tambah R log UN per A. Dan untuk daerah geometri hingganya hanya berlaku nih jika R kurang dari 1, yaitu Sn sama dengan A per 1 min R. Lanjut, kita bahas ke diagram Venn. Diagram Venn ini ada dua jenis ya, yaitu yang 2 variabel sama yang 3 variabel. Dimana yang 2 variabel ini rumus dasarnya yaitu S atau semesta sama dengan A tambah B min AB tambah X, atau S sama dengan A aksen ditambah B aksen tambah AB tambah X. Dimana di sini itu X yang dimaksud itu bagian dari semesta yang tidak tergolong A maupun B. Berarti yang tidak suka keduanya biasanya kalau di soal-soal. Lalu untuk diagram Venn 3 variabel itu rumus dasarnya yaitu S sama dengan A tambah B tambah C minus AB minus AC minus BC tambah X. Nah, ini agak banyak sekali ya, jadi harus hati-hati dengan rumus dasarnya. Untuk X-nya masih sama, yaitu bagian dari semesta yang tidak tergolong A maupun B. Lanjut, kita sekarang mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kecepatan, jarak, waktu itu ada 3. Kalau kita bisa dibagikan ya tipe-tipenya. Yang itu kecepatan bekerja sama, yaitu tipe pertamanya mencari kecepatan yang bekerja sama dari beberapa kecepatan. Yang tipe kedua mencari kecepatan dari beberapa waktu tertentu. Contoh tipe 1 yang tadi yang bekerja sama dari beberapa kecepatan, V gabungan, kecepatan gabungan sama dengan V1 tambah V2 tambah seterusnya bla 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 tambah Vn. Untuk tipe kedua sama seperti kalau bisa diibaratkan kalau di materi IPA itu seperti hambatan ya. Kalau di hambatan yang tipe 2 ini tadi rangkaian paralel, sementara yang tipe 1 tadi rangkaian seri. Jadi untuk yang tipe 2 ini contohnya 1 per V gabungan sama dengan 1 per V1 tambah 1 per V2 tambah bla 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 hingga tambah 1 per Vn. Yang kedua yaitu kecepatan saling menyusul. Nah, ini terkenal dengan segitiga piramidanya, yaitu di mana S bagian paling atas, lalu di bawahnya ada V kali T. Di mana sama dalam pelajaran fisika, kecepatan, jarak, dan waktu digambarkan dalam bentuk segitiga. Pada soal saling menyusul, perlu diingat, pada dasarnya kedua benda bergerak searah dari titik awal yang sama. Nah, di sini hati-hati ya, ada namanya delta T atau selisih waktu berangkat. Di situ ada rumusnya V sama dengan V2 min V1, S sama dengan V1 kali delta T. Lalu ada juga T susul sama dengan S per V atau S susul sama dengan V2 kali T susul. Nah, yang ketiga ada kecepatan saling bertemu. Masih sama dalam pelajaran fisika, kecepatan, jarak, dan waktu digambarkan dalam bentuk segitiga piramid. Pada soal saling bertemu, perlu kita ingat, pada dasarnya kedua benda bergerak berlawanan arah dan terdapat jarak kedua titik yang dituju masing-masing benda. Nah, bedanya di sini yaitu pada T susulnya. T susul di sini S awal minus S dibagi V. Selanjutnya ke aritmatika sosial. Ini kayak jual beli, peluang, umur. Terus ada FVBKPK, bunga bank, persamaan linear. Nah, contoh jual beli kayak untung rugi, harga jual minus harga beli. Bruto atau yang kotor atau neto kayak harga besi, di mana tara itu sama dengan bruto minus neto. Terus diskon dikurang pajak. Lalu untuk peluang di sini ada peluang kejadian pada umumnya, di mana NA per NS, di mana banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian semesta. Terus ada frekuensi harapan, di mana rumusnya banyaknya percobaan atau N dikali peluang kejadiannya. Lalu ada peluang komplement, di mana
peluang kejadiannya dipangkatkan C sama dengan 1 kali peluang kejadiannya. Yang D ada peluang kejadian saling bebas, di mana P A gabungan B sama dengan banyaknya kejadian A ditambah banyaknya kejadian B. Lalu untuk peluang 2 kejadian saling lepas, di mana peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang P atau dikurang peluang irisan antara A sama B. Lalu contohnya ada umur, biasanya kayak umur adik, umur kakak. Lalu ada FEB KPK, ini yang sudah dijelaskan mungkin dari zaman SD, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Lalu ada bunga bank. Bunga bank di sini cara kita mencari misalkan nilai tabungan di masa depan. Ada rumusnya, yaitu 1 ditambah tingkat bunga tahunan atau I lambangnya dipangkatkan oleh N dikali nilai tabungan sekarang. Gimana cara kita mencari nilai tabungan sekarang? Yaitu 1 per 1 ditambah I atau tingkat bunga tabungan dipangkatkan N periode menabungnya dikali nilai tabungan di masa depan. Yang kedua ada persamaan linear. Persamaan linear di sini umumnya dengan metode eliminasi ya. Di sini sering kita dengar lah. Jadi kita cari salah satu koefisien X atau Y-nya, kita samain dulu sama-sama masing-masing dikalikan penggali, ntar kita ketemu salah satunya dari X atau Y-nya. Setelah ketemu salah satunya kita masukkan atau substitusi ke hitungan awal, maka akan ketemu variabel yang lainnya. Lanjut silogisme. Nah, silogisme ini udah di luar dari matematika ya. Silogisme ini ada 3. Yang pertama antara semua-semua, yaitu contohnya semua-semua. Jika menemukan soal dengan semua kalimat diawali dengan kata semua, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Misalkan semua P titik, lalu ada semua Q. Nah, itu kesimpulannya ada 6. Bisa semua P dan Q, atau semua P pasti Q, semua Q pasti P, lalu tidak ada min P dan min Q. Selanjutnya yang kelima, tidak ada min P dan Q. Dan yang keenam, tidak ada P dan min Q. Jadi dia sama-sama biasanya. Contohnya, semua siswa memakai baju, semua siswa memakai celana. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kalian bisa milih dari 6 tersebut. Gimana soalnya, yang keluar apa? Bisa jawabannya, tidak ada siswa yang memakai celana tetapi tidak pakai baju. Lalu tidak ada siswa yang tidak memakai baju tetapi tidak pakai celana. Atau semua siswa memakai baju dan celana. Yang kedua ada semua sebagian. Jika menemukan soal dengan awalan kalimat gabungan antara kata semua dan sebagian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Semua P titik sebagian Q. Ada 5 jawabannya, yaitu semua Q pasti P, sebagian P dan Q, sebagian P dan min Q, tidak ada min P dan Q, tidak ada min P dan min Q. Contoh, semua siswa memakai baju, sebagian siswa memakai celana. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari 5 yang tadi kan kita bisa milih, tergantung soalnya jawabannya apa. Bisa jawabannya, tidak ada siswa yang tidak memakai baju tetapi pakai celana. Bisa sebagian siswa memakai baju dan celana, atau tidak ada siswa yang tidak memakai baju dan celana. Yang terakhir yaitu sebagian dengan sebagian. Jika menemukan soal dengan awalan kalimat gabungan antara kata sebagian dan sebagian, maka nih contoh soalnya, yaitu kesimpulannya sebagian P dan Q, sebagian P dan min Q, lalu sebagian min P dan Q, dan sebagian min P dan min Q. Jadi ada 4 ya. Nah, contohnya, sebagian siswa memakai baju, sebagian siswa memakai celana. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, kalian bisa pilih dari 4 yang tadi. Bisa sebagian siswa tidak memakai baju dan celana, sebagian siswa memakai baju dan celana, sebagian siswa memakai baju dan tidak memakai celana, sebagian siswa tidak memakai baju dan memakai celana. Lanjut ke logika matematika. Logika matematika ini kita sering dengar dengan istilah premis-premis. Cuman di sini kita sederhanain aja, kita lebih mudah, kita ambil aja contoh kasus di sini ya. Kita lihat contohnya. Semua wortel mengandung vitamin A. Mirna membeli 7 kg wortel Sukabumi. Maka jawabannya, apakah wortel Sukabumi mengandung vitamin A? Apakah Mirna membeli 7 mg vitamin A?
apakah Mirna kekurangan vitamin A sehingga beli wortel? Yang D, apakah wortel Sukabumi paling banyak vitaminnya? Dan yang terakhir E, apakah Mirna penggemar wortel Sukabumi? Yang E bukan, yang D bukan, yang C dia tidak kekurangan vitamin A, jadi bukan, yang B tidak ada ketentuan 7 mg harus 7 kilo, maka jawabannya A. Karena Mirna beli wortel Sukabumi 7 kg, di mana semua wortel mengandung vitamin A. Next, mengenai hubungan kalimat. Hubungan kalimat ini sering kita dengar dengan kayak urutan atau posisi. Di sini ada contoh, kita ambil dari contoh USM STAN 2016, di mana Olia itu bertugas mengatur tempat duduk pembicara seminar, di mana dari kiri ke kanan diberi nomor 1 sampai 5. Dalam seminar diundang politikus, ekonom, peneliti, dan pengamat. Lalu, nama para pembicara tersebut termasuk moderator adalah ada Jessica, Karsa, Lisa, Mirna, dan Nanda. Di mana ketentuannya, moderator duduk persis di tengah-tengah barisan pembicara. Yang kedua, peneliti tidak duduk di sebelah pengamat. Yang ketiga, Nanda adalah politikus. Yang keempat, Mirna tepat di kanan Karsa. Selanjutnya, ekonom dan peneliti duduk di sisi-sisi sebelah moderator. Selanjutnya, Karsa yang bukan moderator duduk di antara Mirna dan Lisa. Selanjutnya, moderator tidak duduk di sebelah Lisa atau Nanda. Dan yang terakhir, Jessica yang merupakan peneliti duduk di kursi nomor 4. Nah, setelah kita simpulkan, kursi pertama yaitu Lisa sebagai pengamat, 2. Karsa sebagai ekonom, 3. Mirna sebagai moderator, 4. Jessica sebagai peneliti, 5. Nanda sebagai politikus. Ditanyanya, di manakah Lisa duduk? Jawabannya di kursi nomor 1. Sekarang kita bahas mengenai deret. Deret di sini bukan deret aritmatika ya, tapi deret kayak huruf maupun angka. Kita lihat nih ya, tipe-tipe deret itu ada 3. Ada deret ladik 1, di mana tipenya ini memiliki satu pola aja, jadi agak simpel sekali ya. Yang kedua, deret ladik 2, yaitu deret ladik 1 adalah deret yang memiliki 2 pola, jadi dia loncat 1 angka polanya. Terus untuk yang ketiga, deret ladik 3, dia itu lompat 2 angka, jadi dari A langsung ke D, dari D langsung ke G. Dimana deret ladik 1 adalah deret yang memiliki lebih dari 2 pola. Contohnya, ada 21,26, 22, 28, 25, 32. Di sini kita memakai cara deret ladik 2, di mana jawabannya B, 30. Lalu deret selanjutnya yaitu mengenai deret huruf dan deret gambar. Contoh dari deret huruf dan deret gambar di sini yaitu kita bisa lihat untuk hurufnya. Contoh FAG, GAF, HAI, IAH. Nah, cara gampangnya kita konversi dulu hurufnya ke angka. Jadi 617, 716, 819, 918, berapa yang ditanya. Di sini kita menggunakan cara deret larik 2 karena dia lompat 1 angka. Ya. Lompat 1 pola jadi maksudnya. Nah, di situ dari 6 ke 8 kan. Jadi dia tambah 2. Sementara untuk yang 7 ke 9 dia plus 2, dan untuk yang 1 tetap 1 terus. Jadi 10, 1, 11 atau JAK. Yang terakhir yaitu deret gambar. Deret gambar yaitu kita bisa melihatnya, contoh soalnya apabila gambar itu kayak dirotasi, entah itu baik itu dirotasi 270 derajat, 90 derajat, atau 180 derajat, atau yang lainnya. Nah, deret gambar ini itu biasanya ditempatkan di soal-soal nomor terakhir dalam SBMP PKN STAN untuk soal TPA. Nah, biasanya kita lihat ya di soal. Untuk deret gambar ini biasanya jumlah gambarnya itu tertentu atau jumlah segi suatu gambar. Lalu rotasi sebuah gambar dan pergerakannya itu di beberapa titik dalam gambar. Kita lihat contohnya. Awalnya ada panah ke kanan. Lalu ada persegi panjang, ada tanda berhenti, dan ada lingkaran. Manakah kalau dia dirotasi yang paling tepat? Kita lihat ya, yang A itu bukan, dia salah. Lalu yang B itu bukan, dia salah.
Yang C itu, ya, benar, kita tampung dulu. Yang ke D itu, dia salah, salahnya di tanda dilarang berhentinya. Lalu yang E, dia salah. Kita lihat dari persegi panjangnya cukup aneh. Jadi jawabannya C. Ya, cukup sekian pembahasan mengenai overview TPA Standby kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.